Di Tallinn, Estonia, Zina datang menemui Careless di sebuah perpustakaan. Careless meminta bantuan Zina untuk mengurus dua intelijen Inggris yang bernama Bianca dan Vincent supaya tidak mengacaukan rencananya. Careless pastikan semua akan berhasil, lalu dia pergi dari sana. Zina langsung menghubungi anak buahnya, sementara Bianca dan Vincent sedang menuju ke ruang rahasia di Kedutaan Besar Inggris di Tallinn bertemu dengan agen-agen lainnya. Di sana juga sudah ada Ozzy. Ozzy menyampaikan jika DNA yang didapat tidak ada kecocokan. Bianca dibantu agen yang bernama Cole untuk menggambar sketsa wajah Jekyll karena Bianca sempat melihatnya. Sementara Ule seperti biasa dia berenang. Kepala keamanannya sekali lagi memperingati Ule untuk tidak pergi ke Tallinn. Dia mendapatkan kabar jika pembunuhan di Hungaria berhasil lolos. Namun Ule tetap ingin meluncurkan The Reverse di Tallinn. Nuria termenung. Dia kini mulai percaya dengan Careless. Ibunya dan Alvaro datang membicarakan tentang bisnisnya. Mereka mau meminjam uang milik Careless. Nuria menyetujuinya, tapi hanya $40.000 saja. Dan mereka langsung pergi ke ruangan rahasianya Careless. Namun tanpa diduga, Alvaro mengambil uang lebih dan juga mengambil pistol di sana. Careless memantau mereka lewat handphonenya. Careless melihat denah bangunan konser Dahl dan mengatakan kepada Rasmus bahwa dia ingin melihat lebih detail lagi buat referensi proyeknya. Dengan senang hati, Rasmus menurutinya dan mengajaknya hari ini juga sebelum akses ditutup total. Mereka tiba di gedung konser Dahl. Lalu Rasmus memberikan kartu akses miliknya agar Careless bisa berkeliling dengan bebas. Careless naik ke lantai 2 dan berhasil menemukan ruangan ventilasi untuknya bersembunyi nanti. Lalu dia mengembalikan kartu aksesnya kepada Rasmus dan berpamitan kalau dirinya akan kembali ke London. Careless pun mulai berkemas, mereka berdua berpisah. Di ruangan rahasia, para agen mulai menyebarkan sketsa wajah Jekyll. Lalu Ozzy mendapatkan kabar bahwa ada polisi yang pernah berbicara dengan sketsa wajah yang sama tadi malam di hotel. Dia mengaku bernama Peter Gibson. Bianca dan Vincent akan pergi ke lokasi itu. Di luar mereka sedang menunggu jemputan, namun tiba-tiba setelah berhasil membunuh penyerang tak dikenal itu, Ozzy menyuruh Bianca dan Vincent ke dalam ruangan terlebih dahulu. Namun mereka berdua tetap ingin pergi ke hotel sekarang. Setibanya di hotel, tim mulai melakukan penyergapan, namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Polisi itu mengatakan jika orang itu memiliki paspor asal London atas nama Peter Gibson. Polisi juga sedang menyelidiki kartu kredit miliknya dan juga DNA-nya. Berita ancaman pembunuhan Udise mulai diberitakan. Timothy juga sedang menonton berita itu. Dia sangat geram sekali kepada Ule dan menyuruh asistennya saja yang mendatangi peluncuran The Reverse di Tallinn. Careless sudah merubah wajahnya dan memakai walker boot di kakinya. Dia mendatangi gedung konser Dahl untuk melihat konser. Dia juga membeli banyak sekali snack dan air minum. Saat konser dimulai, dia pergi ke tempat persembunyiannya di lantai 2. Careless akan tidur di sana sampai tiba acara Ule meluncurkan The Reverse yang sekitar 2 hari lagi. Dia juga mulai mempersiapkan senjatanya. Konser pun selesai, semua lampu dimatikan. Di saat akan tidur, Careless kembali teringat masa lalunya di saat masih menjadi pasukan militer dan awal bertemu dengan Nuria. Nuria dulunya pelayan di sebuah restoran. Careless sudah jatuh cinta kepadanya dari awal kali bertemu. Petugas sedang melakukan pengecekan di lantai atas. Careless berusaha menahan suaranya. Mereka juga mempersiapkan alat pemindai yang sangat canggih. Semua pengunjung nantinya akan dicek satu persatu.
Bianca memberikan sketsa wajah The Jekyll kepada Kate. Kate meminta jam 6 semua orang harus keluar dari ruangan itu kecuali tim keamanan. Mereka mempersiapkan berbagai cara untuk keamanan Ule. Bahkan mereka juga mengerahkan anjing pelacak. Careless hanya bisa memantau dari atas. Kate juga menjelaskan susunan acara kepada Bianca dan Vincent, sedangkan Careless memilih untuk tidur. Lagi-lagi dia teringat masa lalunya. Careless rela mendatangi restoran itu tiap hari agar bisa melihat Nuria. Dia juga mengajak Nuria makan di luar saat libur bekerja. Nuria mau karena dia juga mulai suka kepada Careless. Hari peluncuran The Ravers pun tiba. Para pengunjung satu persatu mulai diperiksa. Kate juga akan melakukan pengecekan sekali lagi, bahkan di lantai atas juga diperiksa. Namun mereka semua tidak ada yang menyadari jika Careless ada di sana. Para pengunjung mulai menempati kursi penonton, sementara Ule juga sudah tiba di sana. Keamanan kembali berpesan kepada Ule agar tidak banyak bergerak dan tetap berada di posisi aman. Acara peluncuran pun dimulai. Acara itu dibuka oleh Rima Button, seorang host yang sangat terkenal. Careless kini keluar dari persembunyiannya menuju tempat untuk menembak, dan dia juga mulai menghabisi para penjaga di lantai atas. Semua orang melihat siaran langsung acara itu. Keluarga Bianca, Timothy, bahkan juga Zina. Ule pun muncul menaiki panggung dan disambut meriah oleh semua penonton. Dia langsung memberikan sambutan pembuka tentang programnya. Careless sudah bersiap dan menunggu momentum yang pas. Tiba-tiba ada tembakan lain di saat Careless juga menembak yang membuat Ule terpental. Di saat Careless akan menembak lagi, Ule sudah dilindungi oleh keamanan. Para penonton yang panik mulai berhamburan keluar dari ruangan itu. Careless bergegas turun dan berbaur dengan para penonton sehingga dirinya tidak ketahuan. Pasukan keamanan kewalahan mencari sang penembak karena penonton yang sangat kacau. Di jalan, Careless dipanggil oleh Rasmus yang melihatnya. Namun Careless langsung membunuhnya karena takut semuanya terbongkar. Lalu Careless pun pergi. Lagi-lagi Bianca kesal karena tak berhasil menangkap The Jekyll. Episode 7 bersambung. Di awal episode 8 kita flashback ke tahun 2013 di Helmand, Afghanistan. Terlihat sniper tentara Inggris yang bernama Alexander Duggan bersama pengintainya yang bernama Gary sedang menjalankan misi untuk membunuh pemimpin Taliban. Ternyata guys, identitas asli The Jekyll bukanlah Careless, melainkan Alexander Duggan. Jadi mulai sekarang kita panggil saja dia Alex. Mereka di sana sudah lama menunggu selama 6 jam. Dengan jarak 1400 meter. Yang tak lama pemimpin Taliban itu keluar dari markasnya, Alex pun langsung menembaknya. Mereka bergegas pergi dan sudah ada rombongan yang menunggunya untuk kembali ke markas. Di markas mereka berolahraga untuk mengisi waktu kosongnya. Tak lama komandannya datang untuk memberi mereka libur selama 2 hari dan memberi selamat kepada Alex atas keberhasilan misinya. Di Akrotiri, Kyprus, Alex dan Gary beserta timnya sedang berlibur di sebuah kafe. Yang tak lama, datang 2 orang pria tanpa sengaja menabrak Gary. Gary marah dan mendorong pria itu, namun Alex langsung melerainya. Pria itu meminta maaf dan mentraktir mereka minuman. Lalu pria itu menawarkan pekerjaan kepada Alex dan Gary untuk menjadi tentara bayaran. Mereka masing-masing akan mendapatkan bayaran sebesar 20.000 pound sterling Inggris jika menyelesaikan misi pertamanya. Dan pria itu menjamin tidak akan ada resiko, lalu dia meninggalkan kartu namanya. Di Ankara, Turki, terlihat seorang pria berjalan dan sedang dikawal. Namun tiba-tiba ternyata Alex dan Gary menerima tawaran dari pria itu. Orang itu sangat puas atas kinerja Alex dan Gary. Lalu dia membayarkan uangnya dan menawarkan misi lagi dengan harga yang lebih besar. Namun Alex menolak karena dirinya masih menjadi militer. Jika dia kabur, maka polisi militer akan memburunya. Pria itu tak memaksanya.
namun mengatakan jika Alex berubah pikiran bisa menghubunginya. Alex dan timnya kembali mendapatkan misi untuk menghabisi kelompok Taliban. Komandan memberikan instruksi untuk menangkap Najib Khan hidup-hidup yang akan menghadiri pernikahan sepupunya. Pasukan pun berangkat. Kelompok Taliban sedang mengadakan acara pernikahan. Banyak kepala suku turut hadir di sana. Pasukan militer mulai mendekat. Alex dan Gary turun dari kendaraan menuju posisi terbaiknya, sedangkan yang lain langsung menuju ke lokasi. Pemimpin tim yang bernama Walter turun dan berbicara secara baik-baik. Namun, Gary melihat keberadaan sniper Taliban, sehingga terpaksa Alex menembak sniper itu. Kelompok Taliban yang mendengar suara tembakan hendak menyerang, namun pasukan militer lebih dulu menyerangnya. Alex dan Gary berlari menghampiri teman-temannya. Semua kelompok Taliban terbunuh tanpa tersisa satupun. Misi mereka kacau. Walter menghubungi pangkalan agar mengirimkan misil dan beralasan jika timnya terkepung, lalu mereka pergi. Di atas bukit, pasukan berhenti sambil menyaksikan misil itu. Kembali ke masa sekarang, Leonora melaporkan kepada Timothy jika penembakan itu dari keamanan Ule yang berkhianat. Teddy menyampaikan kepada media bahwa apapun yang terjadi, The Reavers akan tetap diluncurkan dan akan diluncurkan 1 minggu lagi. Timothy sangat kesal dan menyuruh Leonora menghubungi Zina untuk mencari Jekyll dan meminta pertanggungjawaban. Leonora menyuruh Zina bergerak cepat karena hanya memiliki waktu 1 minggu sampai The Reavers diluncurkan. Polisi yang memeriksa TKP menemukan tempat persembunyian Alex dan juga senapannya yang ditinggalkan di sana. Bianca dan Vincent tak menyangka akan hal itu. Di kantor MI6, Bianca mengecek CCTV saat pengunjung masuk, namun tak menemukan Jekyll. Lalu Bianca meminta update soal Alexander Dagen. Damian hanya mendapatkan file yang di private, karena data pribadi Alexander Dagen sangat dirahasiakan. Para agen MI6 mengadakan rapat membahas tentang The Jekyll. Bianca mengatakan semua ini berkaitan dengan Alexander Dagen, karena data pribadi kematiannya sangat mencurigakan. Bianca ingin sekali melihat berkas itu. Isabel mengajak Bianca bertemu Menteri Luar Negeri. Mereka bertemu di restoran. Menteri itu memuji kinerja Bianca di Tallinn. Isabel membantu membujuk Menteri agar membantunya membuka berkas itu. Beruntung, Pak Menteri mau membantunya menghubungi Menteri Pertahanan. Lalu Bianca pergi dari sana. Sketsa wajah Alex sudah tersebar luas di seluruh media. Alvaro yang melihatnya memanggil Nuria. Lalu Nuria pergi keluar dan menghubungi suaminya untuk meminta penjelasan. Alex meminta kepada Nuria agar Alvaro tak memberitahukan kepada siapapun, karena tidak ada yang mengetahui siapa dirinya dan di mana tempat tinggalnya. Nuria meminta Alex datang besok dan memberi penjelasan dengan jujur. Alex berjanji akan datang lalu menutup teleponnya. Di penjara Wakefield, Inggris, Bianca datang menemui Larry untuk meminta maaf kepadanya atas semua kejadian yang menimpanya. Namun Larry masih benci kepada Bianca. Larry mengatakan jika Bianca itu licik dan penuh kebohongan. Bahkan Bianca lebih busuk darinya. Lalu tiba-tiba Larry memilih bunuh diri. Bianca yang melihat itu nampak shock dan memilih kembali ke kantor. Vincent mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa dirinya melakukan itu untuk melindungi semua orang. Lalu Vincent menyampaikan bahwa berkas Alexander Dagen sudah bisa diakses. Mereka menemui Ozzy, namun berkas itu hanya bisa dibaca di dalam ruangan itu. Setelah tanda tangan perjanjian, mereka mulai membaca latar belakang Alexander Dagen sampai kejadian di Helmand yang mengatakan jika Alex dan tim terbunuh akibat ledakan yang besar. Namun Bianca masih curiga dengan berkas itu. Ozzy mengambil berkas itu dan membawanya keluar. Namun dia dihadang oleh Isabel dan meminta berkas itu. Ozzy dibawa oleh Carver untuk diinterogasi. Dan inilah kejadian yang terjadi di Helmand. Saat mereka akan kembali ke markas,
Di jalan, Alex meminta menghentikan mobilnya karena dia mencurigai ada sebuah ranjau di jalan yang akan dilewati. Semua pasukan bersiap. Alex dan Gary akan mengecek ke depan menggunakan detektor logam. Namun dia hanya menemukan sepeda kecil di atas tumpukan tanah. Pasukan pun masuk kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba Gary yang melihat itu panik dan kebingungan, namun Alex dengan santai berjalan. Gary bertanya apa yang terjadi. Alex menjawab mereka harus pergi ke tempat di mana mereka tidak bisa ditemukan. Episode 8 bersambung. Wah, ternyata berkas latar Alexander Dagen tentang kematiannya memang palsu, guys. Alex sendirilah yang meledakkan mobil timnya. Tapi entah apa motifnya sampai-sampai Alex berani melakukan itu semua. Lalu bagaimana nasib Ule? Apakah The Drivers berhasil diluncurkan? Ditunggu episode selanjutnya.